kode ada itu kalau anjingnya lari terlalu jauh, nah kita itu panggil anjingnya balik. Tapi kalau Buset, kayak nari ya, itu nyuruh anjingnya buat kejar tikus ya Om, supaya lebih giat lagi larinya. Jangan bikin mati. Wah, itu beneran ada, ya ampun. Ini tikus hutannya. Perbedaannya sama tikus biasa yang pernah saya lihat itu giginya. Kalau tikus hutan, dia giginya lebih tajam. Mari menapaki bumi Minahasa, bertualang mencari kuliner unik ala warga Desa Malola. Sekarang saya baru ngerti kenapa ngejar tikus satu, anjingnya cuma 3, tapi orangnya kayak sekampung. Karena tikus tuh kecil, gerakannya gesit, jadi kita begitu ngeliat harus dikepung dari segala macam arah. Nah, menemukan sarang tikus memang tidak mudah. Sekali melihat gerakan, tikus bisa lari dengan sangat cepat. Kita udah dapat sarang tikusnya. Ya, angkat. Tuh, dapat kali ini ukurannya. Ntar dulu kali. Aduh. Ini adalah tikus terbesar yang pernah saya lihat dan saya pegang. Apa ini Om nama tikusnya? Tikus tangkomot. Tikus tangkomot nih, tikusnya buntutnya setengah hitam, setengah putih. Tikus bernama latin Ratus Tiomanicus ini tinggal di atas pohon. Tak heran ia juga dikenal dengan sebutan tikus pohon. Kegemaran orang Minahasa Selatan makan kuliner ekstrim sudah tersohor. Beragam jenis olahan daging unik menjadi daya tarik untuk singgah ke daerah ini. Termasuk olahan kawok yang dibuat dari daging tikus. Untuk merontokkan segala bulu-bulu yang ada di tikus ini, jadi pertama-tama kita bakar dulu, nanti bulunya rontok sendiri, sambil dibersihkan dari arang-arangnya. Biasanya kalau masyarakat Minahasa, tikusnya dibakar saja bisa langsung dimakan. Daun bawang berfungsi menghilangkan aroma amis dari daging. Tadi sama Om Berti lagi mengolah bumbu rica-rica ya Om? Iya. Bumbu rica-rica daging tikus. Nah ini bumbunya ada cabai hijau, ada garam, ada jahe, ada apa lagi Om? Oh, ada daun lemon dan ada daun bawang. Selain daun bawang dan aneka bumbu beraroma kuat, cabai juga tak boleh dilewatkan. Rasa pedas maksimal favorit bagi masyarakat setempat. Saya keliling Indonesia baru pernah pertama kali nguleknya pakai batok kelapa. Karena emang biasanya ini dimasak di kebun, jadi semua bahan-bahannya, alat-alatnya ini asalnya dari alam. Caranya mudah, hanya mengandalkan alat tradisional untuk memasak. Rica-rica tikus siap disantap. Sambil menunggu tikus rica-rica saya matang, ini Om di belakang saya kayaknya pada ngemilin tikus-tikus yang tadi dibakar. Saya jadi penasaran, pengen coba. Ini hatinya. Enak hatinya. Kulit tikus. Ikan tikus rica-rica. Kalau di sini sebut daging itu ikan.
Terasa enak dengan tambahan nasi kuning berbalut daun lontar khas Minahasa Selatan. Oke. Angko kawan dagingnya. Oke. Oke Om. Hei, daging nau kau. Ope angko. Gurih kan? Enak. Iya. Enak. Tradisi jual beli dan menyantap hewan liar telah berlangsung turun-temurun di Minahasa. Tak heran, hutan sangat penting untuk sumber protein warga. Enak. Ini yang makannya paling lama saya soalnya masih kayak mencoba meresapi rasa daging tikus yang baru pernah saya coba ini. Enak memang, ini pengalaman baru, kuliner ekstrim, emang jagoannya jejak petualang. Nah, yes. Wah. Galak, galaknya galak. Ujung Sumatera bagian selatan menjadi destinasi petualangan saya selanjutnya. Di Desa Karangsari, Tanggamus, Lampung. Berburu biawak menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Karangsari. Wah, tuh biawaknya. Jadi sengaja perangkap itu biasa dipasangnya hari malam kemarinnya atau pagi-pagi. Karena biasanya biawak di sini cari makannya sore-sore. Bener aja, saya datang ke sini sore, udah dapet gede banget. Medan rawa yang lembab menjadi habitat yang sangat digemari biawak. Serangga, ikan, tikus, hingga bangkai kesukaan biawak melimpah di sini. Sekarang saya sama Mas mau coba pasang jerat dulu. Siapa tahu langsung ketangkep karena timingnya pas. Menangkap biawak bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya jerat 4 pasak. Cara ini menggunakan 4 batang kayu sebagai pasak yang dibentuk persegi. Jebakan ini butuh tempat teduh agar biawak yang tertangkap tidak langsung mati terkena matahari. Biasanya dibuat di sekitar pohon. Jadi saya masih gak kebayang gimana cara nangkepnya. Jadi kita pasang 4 pasak, terus ditaruh tali yang di sekeliling talinya ini udah ada jebakan. Tuh, udah ada lubang-lubang jerat. Jadi harapannya sih nanti biawaknya ke sini, habis itu masuk ke salah satu lubang ini, langsung deh zret, terus terjebak di dalam sini. Dapat deh. Kenapa saya begini? Umpannya maha dahsyat. Jadi memang biawak itu kan makannya bangkai ya Om. Jadi umpannya pun bangkai, yang kita pakai ini bangkai kelelawar. Baunya luar biasa, bayangin aja bangkai, habis itu dikasih air. Jadi biar baunya lebih keluar, lebih menyengat lagi. Tak hanya satu, sekali berburu warga biasanya memasang beberapa perangkap. Nah, karena itulah perburuan dilakukan bersama tim, minimal 3 atau 4 orang. Jebakannya itu kayak yang suka kita lihat di film-film. Jadi begitu talinya keinjek, zet, langsung kena jebakannya. Cara kerja kayak gini, masuk, kena, zet. Sekarang kita akan bagi jadi 2 tim monitor. Saya sama Pak Apri akan monitor jebakan yang di sana. Mas Dwi bakal monitor yang di sini ya. Semoga dapat, tos dulu. Ayo. Kreasi jebakan ini, cara kerjanya tergolong pasif. Nah, yes. Aduh. Wah. Galak, biawaknya galak. Genggamnya tuh enak sih menurut saya, mantep karena kan dia kulitnya keras. Jadi nggak licin, nggak susah. Tapi tetap harus hati-hati karena dia cengkramannya keras banget. Jadi supaya aman, ini kita pegang lehernya
sama buntutnya supaya pergerakan kakinya dia terbatas. Lumayan besar ini yang saya dapat, ada sekitar 1 meter ada ya Om sampai buntutnya. Rajanya biawak. Gede yang ini. Ini Om. Set. Widih. Nih, iya. Yang ini besar banget, lebih besar daripada tadi yang pertama. Dan aduh. Buat warnanya kalau biawak rawa itu memang dia cenderung lebih gelap. Jadi coklat tua banget. Tuh, bagian atas sama bawahnya. Jadi dia nyesuaiin sama habitatnya. Biawak, dagingnya mirip dengan ayam. Sebelum diolah, dikuliti terlebih dahulu karena kulit biawak keras. Kalau masak biawak karena dia dagingnya amis dan juga kulitnya itu keras, jadi bumbunya harus begini. Harus kompleks, rempah-rempahnya harus lengkap. Hari ini makanya saya mau masak rendang biawak yang bumbunya banyak banget. Jika biasanya rendang berbahan daging sapi, nah yang saya olah ini rendangnya pakai daging biawak. Saya beruntung banget sebenarnya hari ini karena dapat biawaknya besar, panjang, dagingnya banyak, tapi dia masih muda. Rasa khas daging biawak menciptakan sensasi berbeda. Ketika dibalut bumbu rempah khas rendang, gurih dan pedas campur jadi satu. Memasak daging biawak harus benar-benar matang, agar manfaat baiknya bisa dirasakan. Dipercaya jitu mengobati gatal-gatal dan mempercepat penyembuhan penyakit kulit. Tadi kayaknya saya naruh garamnya terlalu semangat deh kebanyakan. Tapi soal dagingnya kayak apa? Dagingnya itu persis kayak paha ayam. Jadi besok kalau makan ayam, tapi habis di pasar, nah ke kebun belakang aja nangkep biawak. Udah sama rasanya, nggak ada bedanya. Apalagi kalau kulitnya udah dihilangin, udah tampilannya persis kayak paha ayam. Rasanya kayak paha ayam, enak. Nah, hari ini saya sama bapak lagi cari cabai hutan yang biasanya dipakai untuk masyarakat di sini keramas.